sekarang mobilnya masih di Polres Metro Bekasi Kota. Sampai saat ini kita masih mengupayakan agar mobil itu bisa kembali, baik dengan cara dikembalikan atau mungkin ada cara lain ya. Saya kurang mengerti kalau untuk terkait hukum, mungkin Pak Herwanto nanti bisa menjelaskan. Dan yang pastinya ini udah masuk bulan Syawal ya, udah beberapa hari kita melewati. Saya juga awalnya nih di akhir Ramadan saya berpikir ke mobil itu bisa kembali sampai akhir Ramadan. Ternyata memang tidak pernah ada itikat baik ataupun yang ini dari pihak sana, karena mereka tahu sebenarnya bahwa dari kepolisian juga menunggu kalau mobil itu mau keluar ya memang harus diambil oleh yang menyerahkan gitu ya. Dan yang menyerahkan di sini adalah Mbak Bella dan Arman. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk komunikasi sendiri sama Mbak Delanya sendiri sejauh ini sudah seperti apa nih? Untuk komunikasinya itu terakhir tanggal 22 Februari 2025. Setelah itu tidak ada komunikasi. Karena kenapa? Dari obrolan terakhir itu berupa chattingan, itu sudah ada kalimat pemutusan untuk berita ya. Misalnya bahwa mobil saya tidak tahu nih di mana, mobil sudah tidak ada sama saya cuma melihat, ini kata Mbak Delanya, melihat ketika diserahkan saja, setelah itu saya tidak tahu. Jadi saya pikir mau komunikasi seperti apa lagi, sementara itu udah berupa rejected ya. Bang, Mbak Dela sendiri kan sekarang lagi tampil nih kemana-mana. Bang melihatnya seperti apa sih, malah seperti apa? Hebat ya, hebat. Tanpa merasa bersalah, tanpa ada tanggung jawab untuk mobil-mobil yang sudah mereka pegang, gitu mereka tahan, malah diserahkan ke pihak kepolisian. Satu sisi kita bersyukur mobil di sana karena berarti di tempat yang aman, tetapi di satu sisi ya lu kan tahu istilahnya, mereka tahu siapa nih pemilik dari mobil tersebut, kenapa nggak diserahkan langsung aja ke pemiliknya, karena mobil-mobil tersebut bukan milik dari Aca ya, gitu. Dan dirimu juga nggak ada keterkaitannya dengan Dela gitulah ya kan? Sangat tidak ada kaitannya, sangat tidak apa istilahnya ya, tidak saling tahu menahu sebelumnya kisahnya seperti apa, tapi tiba-tiba aja ini berkaitan gara-gara mobil itu. Bang Har sendiri mungkin ada langkah atau tindakan sendiri buat ke pihak Delanya seperti apa nih, Bang? Ya kalau saya mah simpel aja, ini kan sudah kita laporan ke polisi kan. Kami sudah melaporkan upaya kepolisian. Nah kemarin memang kita waktu kita nangani perkara ini awal kan, itu kan lumayan cukup lama juga tuh bulan puasa. Nah hanya karena kami nggak enak nih komentar kan, ini bulan puasa. Nah kami pergi dulu lah, sekaligus juga sambil menunggu siapa tahu ya Dela sama Arman ini ya terbuka juga hatinya kan. Dan ternyata memang bahkan saya pernah dikirim video dari salah satu televisi dan mereka nggak ada perubahan gitu kan. Sebenarnya kalau saya melihat Arman sama Dela ini sebenarnya saya juga malu ya. Saya juga jujur aja ya, siapa sih yang nggak ngefans sama Dela kan, ya artis cantik kan. Tapi ternyata saya ngelihat sikap dan tingkah laku dia ya sama Arman berdua itu mengatakan bahwa mobil Camel sudah diserahkan, ternyata kan berbohong nih orang kan. Sudah bisa dipastikan berbohong nih orang. Kenapa? Mengatakan mobil sudah diserahkan ke Aca. Kita tanya ke Aca. Aca mengatakan sumpah demi Allah, demi Rasulullah, dia tidak menerima mobil tersebut. Nah, jadinya kita bingung kemarin kan, mau percaya sama siapa nih? Tapi kan kalau Dela kan jangan percaya sama itu kata dia kan. Dia juga pernah kok sumpah demi Allah demi Rasulullah sama saya. Nah, ternyata ketika dia mengatakan sumpah demi Allah demi Rasulullah orang berbohong, ternyata dia yang berbohong kan. Nah, saya nggak menyangka orang seperti dia kok sanggup, apalagi bulan puasa lagi. Bulan puasa mengatakan jangan percaya sama Aca kita, karena si Aca itu penipu katanya. Dia mengulangi lagi kalimat sumpah demi Allah demi Rasulullah. Saya kaget juga. Begitu ternyata mobil itu ada di Polres Metro Bekasi dan kita tanya siapa yang menyerahkan, ternyata Dela sama Arman. Luar biasa kaget kita. Kok bisa-bisanya ya public figur ngomong di hadapan media, ditonton oleh jutaan orang, dan ternyata ucapannya itu bohong. Dan akibat perbuatan kebohongan dia itu mengakibatkan kerugian bagi Emil. Kan sangat nggak pantas gitu kan. Bulan puasa berbohong, terus akibat bohongnya itu ada orang yang menderita kerugian. Mobilnya sekarang banyak kempes. Nah,
parkir di sana berdebu, kan mobil nggak dipakai kan rusak. Nah makanya saya bilang sama Kemi, kita harus daftarkan gugatan ke pengadilan. Agar apa? Agar mereka harus bayar perbuatan mereka ini. Kalau kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan mereka, mereka tanggung jawab. Nah kalau saya simpel aja, tetap proses hukum berjalan biar mereka mempertanggungjawabkan ucapan dan tindakan mereka. Kalau saya simpel aja gitu aja. Untuk laporan di Polda sendiri kemarin? Iya udah nanti. sejauh mana? Kan tadi rencana saya sama Kemi ini kan nggak tahu nih ada wawancara. Saya pikir mau ngobrolin langkah ke depan. Nah kalau sudah tahu begini ya mungkin sekarang hari apa ini? Selasa. Hari Selasa. Ya mungkin Selasa, Rebo, Kamis lah. Kamis mungkin kita rencanakan kita ke Polda. Nanti kita kabarin anak-anak teman-teman hari Kamis ya saya akan agendakan kita ke Polda agar segera perkara ini ditindaklanjuti. Nah, untuk Kak Kemil sendiri maunya seperti apa sih, Kak? Dari awal itu kita maunya dari awal sebelum bahkan ke proses hukum ya, dari awal itu sudah dibantu. Misalnya saya sendiri mencoba menghubungi pihak Della dan Armannya, kemudian dibantu juga sama artis senior untuk mobil itu agar kembali tanpa ada proses-proses hukum di dalamnya gitu. Dan malah sekarang kayak di media dikatakan bahwa saya tidak mau berjalan bareng sesama korban penipuan dari Aca-nya sendiri. Padahal saya bukan tidak mau berjalan, kebetulan saya masih ada kegiatan dan masih di luar negeri juga. Waktu itu tiba-tiba dapat kabar bahwa mobil ini sudah dikembalikan. Nah itu sangat sedih sebenarnya mendengar ketika seolah-olah saya tidak berempati dengan hal tersebut gitu. Jadi sekarang diputarbalikan bahwa saya pinginnya ke media ataupun ke jalan hukum gitu. Padahal dari awal dari somasi kemudian dilanjutkan somasi ke tahap laporan, kita masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bisa musyawarah atau mobil itu gimana caranya bisa balik gitu, tanpa harus panjang seperti ini. Kak, tapi kalau misalnya nih mereka mau proses kekeluargaan ya Bang ya, kalau misalnya dapat hidayah gitu loh ya untuk Masih membuka juga. ya kan? Masih membuka juga sih Bang untuk kekeluargaan sendiri nih. Kalau saya sih pengennya enggak, kalau saya pengennya enggak, dia lanjut aja. Kalau saya pengennya tidak ada kata damai. ya kalau menurut saya kan dia kan ngomong gini, cuman saya agak susah sih niruinnya gitu. Jadi dia bilang gini kan, gua nggak takut sama lo Kemil, ya. Siap, gua lah gitu. Kan dia nantang gitu kan. Nah kalau saya mah orang seperti itu ya perlu juga dikasih apa namanya pelajaran gitu kan, karena begini, satu ucapan itu keras banget. Gua nggak takut sama lo Kemil, silakan. Gua malah dia bilang gini, saya nggak mau damai kata dia kan. Dia itu yang kita laporkan, ibaratnya itu terlapor yang kita duga pelaku. Kok kalimatnya seperti orang menantang, ya kan? Nah sekarang dia waktu mobil kita temukan, kan dia sempat ngomongin anak-anak media mau preskon. Saya sudah bilang sama teman-teman anak-anak media, saya pengen tahu dia pengen ngomong apa sih? Orang sudah ketahuan berbohong, mau ngomong apa lagi gitu kan? Nah maksud saya gini, kita ini harus tahu diri gitu kan. Kalau kita megang barang orang ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan, yang ya dikasih. Kalau ada salah ngomong minta maaf, jangan ngotot-ngotot nggak karuan gitu kan. Apalagi ini kan sepasang suami istri ya. Biasanya sepasang suami istri itu ya, kalau suami yang berbuat salah, istri mengingatkan. Kalau istri yang berbuat salah, suami menegur. Nah kalau suami istri ini sama-sama ya mungkin ya yang sangat serasi nih pasangan suami istri ini kan, sangat apa namanya ideal banget gitu. Jadi sama seiring sejalan dia. Bahkan dia kan sempat ngomong tuh, waktu Kemil somasi ibu saya sedang sakit sehingga dia jadi marah gitu kan. Terus juga dia perkara ini anak saya sudah besar, saya akan layani gitu dia kan. Nah justru menurut saya dia ini harusnya bisa berkaca. Kalau kelakuan dia seperti ini, ibunya melihat kelakuan anaknya melihat kelakuan ibunya kan gitu. Anaknya sudah besar, melihat dong kelakuan ibunya berbohong. Ibunya lagi sakit, ngelihat kelakuan anaknya berbohong. Harusnya dia mawas diri lah gitu kan. Ya saya nggak tahu juga apa namanya, mungkin dia ya sudah nggak jangan calling kali, nggak tahu lah. Sepi job nih Bang. Apa? Sepi job. Ya mungkin sepi job bagaimana kan dia kan. Akhirnya kira-kira ada pesan apa yang sangat Ingin disampaikan. Iya kalau pesan saya begini ya,
Saya sebenarnya jarang bicara masalah hukum, bergulir bicara hukum. Saya bicara kekeluargaan dulu. Makanya ketika saya somasi, saya menyampaikan somasi terbuka sekaligus juga undangan. Artinya membuka pintu agar mereka selama 3 hari bisa duduk bersama nih. Yang penting mobil Camel dikembalikan. Begitu ke sel lapor polisi juga, kita sampaikan juga walaupun sel lapor polisi kami tetap membuka jalan musyawarah. Kita buka lagi. Tiba-tiba dia malam dia preskon ngomongnya kenceng kayak orang kebakaran jenggot gitu kan. Nah, saya ngeliat dari ucapan-ucapan dia tuh memang tidak sama sekali tidak bersahabat gitu. Makanya pesan saya tadi, kalau pesan saya simpel aja. Tadi saya ulangi ya, ibu dia kan lagi sakit. Kalau dia tidak mau ibunya sakit, kelakuannya dijaga. Anak dia sudah besar, kan sama nih. Ada ibunya, ada anaknya. Ibunya ngeliat kelakuan anaknya ngeliat kelakuan ibunya. Nah kalau kelakuannya seperti ini apa nggak malu dia? Sudah ketahuan berbohong. Kan sejak awal kita ini bingung kan, sebenarnya kita bingung. Waktu saya sebelum menerima kuasa dari Camel, saya bilang sama Camel, telepon dulu Acanya, telepon Aca. Saya tanya sama Aca, Aca, saya pastikan, saya mau nanya sama kamu, tapi kamu jawab jujur ya. Benar nggak mobil itu sudah kamu terima? Karena kita ini memang curiga, karena kita anggap Aca ini pernah berbohong lah ya. Sehingga Camel ini korban, Dela juga korban, Arman juga korban. Sanksi kita terhadap Aca. Tapi Aca bilang, demi Allah, demi Rasulullah bang, mobil belum saya terima. Akhirnya kita jangan-jangan siapa yang berbohong? Begitu kita lapor ke polisi, kok tiba-tiba mobil itu diantar sama Arman sama Dela. Artinya di sini Takut kali pihak Bang pelapor memaafkan secara tidak langsung, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya, kalau saya maunya begitu. Sesama manusia kita sering memaafkan, tapi Ya. proses hukum tetap Tetap berjalan. berjalan, iya. Kan dia Karena laporan sudah masuk. Ya, kan dia juga yang minta kan. Yang minta. Jadi ada bukti chat teman-teman media dulu saya sempat kasih tunjuk bahwa itu kesekian kalinya, kalau nggak salah keempat kalinya saya ngajak ketemu di luar somasi ataupun proses pelaporan. Saya ngajak ketemu Arman dan Delanya, tetapi mereka bilang nggak usah, saya tunggu laporan aja. Iya. Seperti itu malah ya, seperti Bang Herwanto tadi nantang. Atas pelaporan ini dikenakan pasal apa? Terkait apa? Ya, pasal Dan penggelapan. hukumannya berapa? Iya, masalah penggelapan, dugaan penggelapan dan ancamannya 4 tahun. Ya makanya biar dihadapi lah, karena dia saya ngelihat dari sikap dan tingkah laku dia seperti kayak orang nggak ada salah gitu, kayak orang nggak ada masalah. Makanya kemarin saya sudah sampaikan sama dia kan, kalau Arman, Dela nggak kenal sama saya, ya ayo kita kenalan dulu, ya kan. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali kok, saya akan kejar Arman sama Dela kalau dia seperti terus gitu kan, mau seperti orang gagah-gagahan begitu, nanti dia di sekarang ini sudah tidak ada lagi orang kebal hukum, ya sudah tidak ada lagi orang kebal hukum, walaupun dia punya kenalan ini kenalan itu. Kan nganggarinnya begitu. Iya, Hukum tetap berjalan. tetap dengan berjalan. adil ya? Iya, sekarang mobil dititipkan di Polres Metro Bekasi, dia pikir udah selesai kali, ya mungkin karena dia banyak kenalan ini kenalan itu ya. Dan di sini sudah nggak ada lagi orang kebal hukum. Sekarang di media ngomongnya mobil itu jadi barang bukti. Itu nggak barang bukti ya Bang? Karena nggak ada, bukan sangkut pautkan dengan si Aca itu. Kalau saya pesan saya buat Arman kalau nggak ngerti hukum udah diem aja lah, jangan banyak omong. Bang, pesan-pesan terakhir buat terlapor Bang. Pesan terakhir. Iya. Bro, Secara hukum Bang. pesan terakhir mau kemana? Kira-kira apa nih Bang? dari kakak Camel. Pesan saya aja, jangan terakhir dong. Karena kayak masih banyak Masih episode banyak lagi episode. nih. Ya pesan saya pokoknya gini aja. Saya selalu pasang status saya. Arman juga nonton kok itu. Karena apa? Saya lihat di Instagram saya lihat orang yang melihat itu. Kelihatan. Kelihatan. Nah, Arman juga ngelihat itu status saya. Saya selalu pasang status berani jujur hebat. Itu sejak awal saya somasi. Berani jujur hebat. Maksud saya jujur aja. Selalu saya katakan berani jujur hebat. Tiba-tiba saya tahu begitu kita lapor polisi, besoknya begitu diserahkan ke Polres. Nah makanya akhirnya saya tambahkan berani jujur hebat, bawahnya berani bohong mantap. Nah pesan saya ya, kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Apalagi dia seorang public figure, jujur aja walaupun menyakitkan, itu aja. Kalau saya pun cuma mengharapkan nih buat yang sudah membuat masalah ini tambah runyam, yang sudah melibatkan banyak kerugian terhadap saya. Tadi Bang Her bilang sempat mobilnya seperti apa di sana. Ini hari-hari saya aja, itu saya sekarang harus dengan taksi online, naik motor
sekarang kadang hujan, kadang panas gitu. Jadi ayolah buka mata hati kalian, ayo bertanggung jawab dengan atas apa yang sudah kalian lakukan gitu. Nggak perlu gengsi kok untuk minta maaf. Sebenarnya udah nggak usah minta maaf, balikin aja mobilnya gitu. Udah selesai. Ya bisa begitu kan.